Selamat malam Ibu Guru. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yana Fitriani Harman, kelas 10A. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian teks biografi. Kata biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang bermakna hidup dan grafien yang berarti tulisan. Biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Isi teks biografi menceritakan tentang biodata, daftar nama, data kelahiran, berisi pandangan, sikap, perasaan, dan pemikiran, peristiwa atau kejadian yang dinilai penting, dan isi teks bermanfaat bagi pembaca. Yang berikutnya, membaca teks biografi dapat bermanfaat bagi pembaca karena tokoh yang diceritakan adalah orang yang berpengaruh, sudah sukses, orang yang berjasa, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar isi teks biografi dapat menjadi pelajaran hidup atau inspirasi dan bermanfaat bagi pembacanya. Selanjutnya, untuk memahami isi teks biografi, kita perlu memperhatikan ide pokok dan ide penjelas di dalamnya. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf karena itu bentuk kalimatnya bersifat umum. Letak ide pokok umumnya mengikuti letak kalimat utama, yaitu pada awal paragraf atau dedukatif, akhir paragraf atau induktif, dan campuran. Contoh ide pokok yaitu Aman Datuk Madjoindo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak, dan ketenarannya sebagai penulis cerita anak-anak disebabkan profesinya sebagai pengasuh rubrik cerita anak-anak di majalah Panji Pustaka. Di majalah minggu itu, ia sering mempublikasikan cerita anak. Sudah tidak terhitung jumlah cerita anak yang sudah ditulisnya selama bekerja di majalah tersebut. Contoh yang kedua, Kartini saat itu menganggap wanita pribumi banyak yang tidak memiliki pendidikan layak sehingga pendidikan yang tidak layak sehingga tidak mengenal baca tulis. Mereka juga sering mendapat perlakuan diskriminasi jenis kelamin. Selain itu, wanita pribumi juga kerap tidak mendapatkan persamaan hak, kebebasan pendapat, dan kesetaraan hukum. Itulah beberapa alasan Kartini yang bercita-cita ingin memajukan wanita Indonesia. Itulah tadi contoh ide pokok pada paragraf deduktif dan induktif. Selanjutnya, struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi yang berisi tentang pengenalan tokoh yang diceritakan dan gambaran awal seorang tokoh tersebut. Yang kedua ada peristiwa dan masalah. Tokoh mendapatkan suatu kejadian atau peristiwa dalam hidup, mulai dari kejadian seorang tokoh terpuruk dalam masalahnya sampai dengan menggapai cita-cita sehingga sukses sampai sekarang ini. Yang ketiga, reorientasi, yaitu pandangan seorang penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks biografinya. Berikutnya, pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima penggunanya secara umum, yang berfungsi untuk memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih
Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri kata serapan, yaitu memiliki makna tunggal, tidak memiliki sinonim dan antonim, dan maknanya tidak berubah. Jenis-jenis kata serapan yaitu adopsi, adaptasi, dan terjemahan. Selanjutnya, jenis kata serapan. Adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan makna yang sama ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Contohnya di film yang berbahasa Inggris. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan asing yang digunakan kata karena memiliki makna sama. Kata tersebut telah mengalami perubahan dan penulisan, pengucapan bahasa Indonesia. Contohnya bisnis adaptasi dan yang memakai bahasa Inggris. Terjemahan. Terjemahan merupakan proses penyerapan dengan mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya, kemudian kata tersebut dicari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, terjemahan dari tryout, unduh terjemahan dari download, papan ketik terjemahan dari keyboard, lini masa terjemahan dari timeline. Selanjutnya, ciri kebahasan teks biografi. Kata ganti. Kata ganti yang dipakai, kata ganti atau pronomina yang dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Ciri kebahasan teks biografi yang kedua yaitu kata kerja material. Kata kerja material menunjukkan aktivitas yang sedang digunakan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Contohnya, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Selanjutnya, kata sifat atau adjektiva yang berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lain lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contohnya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.